kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi dari perbankan dan keuangan. Saya, Faris Nazin Aulia, akan membawakan materi pertama. Materi pertama yaitu CBS atau Core Banking System. Core Banking System adalah sistem yang terpusat yang digunakan bank untuk mengelola seluruh data nasabah secara real time. Misalnya, kamu membuka rekening di cabang bank kisaran, lalu kamu berada di Medan. Di Medan itu kamu ingin melakukan transaksi, menarik uang dari ATM cabang di Medan. Nah, semua bisa langsung diproses karena data itu masuk ke CBS pusat, bukan berada di cabang tempat kita membuka rekening. Contoh nyatanya itu, cara kerjanya itu, yang pertama, membuka m-banking. Sistem akan aplikasi akan meminta ke server. Yang kedua itu verifikasi. Jadi CBS akan memverifikasi username, password, saldo kartu kredit. Yang ketiga itu transaksi. Nah, di transaksi, kalau kita ingin mengirim, berarti saldo pengirim akan berkurang. Kalau kita menerima, maka saldo dari penerima akan bertambah. Yang keempat itu real time. Jadi data akan langsung berkurang kalau kita yang pengirim, dan akan langsung bertambah jika kita yang penerimanya. Yang kelima itu notifikasi. Setelah sistem berhasil mentransfer, maka akan ada notifikasi transaksi berhasil. Jadi intinya, semua transaksi dari berbagai bank itu ada di dalam satu cabang, yaitu CBS. Jadi mau transaksi dari daerah manapun itu tetap akan berjalan secara real time. Oke, selanjutnya akan lanjut ke materi kedua yang dibawakan teman saya, Saidul Mizan. Ya baik, perkenalkan saya Saidul Mizan terus. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan membawakan materi tentang Customer Relationship Management atau sering disebut dengan CRM. Nah, CRM adalah sistem atau strategi yang sering digunakan oleh bank untuk mengetahui apa saja kebutuhan pelanggan, apa saja kebutuhan nasabah yang diinginkan oleh nasabah setiap bank. Untuk cara kerja CRM itu, yang pertama, CRM pada bank itu mengumpulkan data-data nasabah. Nah, yang kedua itu mengkelompokkan nasabah, lalu menganalisis kebutuhan nasabah, dan yang terakhir itu evaluasi. Nah, jadi pada sistem CRM ini sangat bermanfaat untuk bank itu sendiri. Yang pertama itu lebih mudah untuk bank menjual produk. Nah, yang kedua itu untuk mempertahankan nasabah, tahu kebutuhan pasar. Nah, untuk keuntungan sendiri bagi nasabah bank itu, yang pertama, layanan lebih cepat, penawaran lebih relevan, masalah lebih cepat untuk ditangani. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi CRM ini. Selanjutnya akan dibawakan pemateri yang ketiga. Selanjutnya kita akan masuk ke risk management system pada perbankan. Jadi sesuai namanya risk management system, yaitu pengelola risiko. Jadi sistem itu mengelola risiko apa aja yang akan terjadi. Jadi misalkan gini, in case misalkan nasabah mengajukan pinjaman, bank itu memeriksa dulu riwayat kita. Ibaratkan orang itu ngumpulin identifikasi dulu risikonya. Misalkan kita ngasih pinjaman ini, risikonya apa gitu. Terus satu dua itu mereka mengumpulkan data. Ibaratkan misalkan si nasabah A meminjam pinjaman sekitar 50 juta, maka bank itu akan
dikumpulkan dulu datanya, dia pekerjaannya apa, gajinya stabil, misalkan apakah dia sanggup membayarnya itu dia maksud dari identifikasi risiko dan pengumpul data. Lanjut yang ketiganya itu analisis penilaian risiko. Misalkan gini, misalkan nanti di kedepannya dia kehilangan pekerjaan atau apa, apa yang akan jadi jaminan agar bank itu tidak mengalami kerugian. Baru yang keempat, pengambilan keputusan. Jika nanti dari ketiga tahap tadi sudah dilakukan oleh bank, maka tahap keempat adalah pengambilan keputusan. Maka bank sekiranya nasabahnya sanggup membayar dan bank mengasih nilai, oh ini sanggup membayar, maka bank memberikan pinjaman kepada nasabah tersebut. Lalu tahap yang kelima itu pemantauan. Jadi ibaratkan nasabah itu dipantau, ibarat dipantau bukan di stalking atau segala macam, tapi dipantau dia. Misalkan uangnya itu untuk apa, terus pekerjaan yang stabil ke depannya, itu pemantauan berkala. Apabila nanti ada terjadi kemungkinan dia kehilangan pekerjaan, maka itu ada sebelum ini dievaluasi lagi sama sistemnya. Jadi di evaluasi sistem yang terakhir itu, nanti dari ke nasabah-nasabah yang banyak pinjaman itu, mereka itu sanggup gak bayar. Jadi udah di 5 tadi evaluasi sistem itu terakhir seperti pengambilan kesimpulannya, nasabah-nasabah mana aja nanti dikelompokkan lagi. Mungkin cukup itu yang saya sampaikan, lebih kurang terima kasih. Lanjut ke konklusi dulu, sebentar satu lagi. Jadi ada penasihat tentang risiko, yaitu risk come from not knowing what you're doing, dari Warren Buffett, yang artinya risiko itu datang dari apa yang tidak kalian ketahui untuk melakukannya. Ibaratkan kalian sebelum melakukan sesuatu dulu, kan tahu dulu risiko apa yang terjadi ke depannya. Mungkin itu. Terus kesimpulannya terakhir, jadi kesimpulan perbankan ini dalam operasional perbankan modern terdapat 3 sistem, yaitu CDS, CRM, dan Risk Management System. Sistem ini berperan dalam mengendalikan dan mengendalikan berbagai risiko agar operasional bank tetap aman dan stabil. Ketiga sistem ini bekerja bersama untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kualitas layanan perbankan. Mungkin cukup itu aja yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.